Kemudian selanjutnya penempatan desikan ataupun silika gel pada koleksi yang berada di dalam vitrin. Gitu. Nah, selanjutnya sobat Homer semuanya, kita juga secara rutin melakukan pemantauan gitu ya, monitoring koleksi yang berada di ruang display. Apabila pada saat kita melakukan monitoring atau pemantauan koleksi yang berada di ruang display, kita menemukan koleksi tersebut dalam kondisi yang mengalami kerusakan begitu ya, seperti koleksi mengalami retak patah ataupun kerikil ataupun sebab-sebab yang lainnya yang kita belum ketahui secara pasti begitu ya. Jadi koleksi tersebut kita bawa ke laboratorium sobat Homer semuanya. Jadi koleksi tersebut kita lakukan analisis kerusakan serta upaya untuk melakukan penanganannya. Demikian sobat Homer semuanya, pada @diana_pertiwi25 jawaban yang kami berikan, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Oke, selamat sore sahabat Homer yang berbahagia dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Suwita Nugraha STMA dan jabatan saya adalah Pamong Budaya Ahli Muda Cagar Budaya di kantor Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan dengan cara menjawab pertanyaan dari sahabat Hafsah Yuvita dari platform Instagram ya, yang menanyakan Min, faktor-faktor apa yang mempengaruhi keawetan fosil, dalam tanda tanya. Terus kemudian di bawahnya ada kelanjutan, soalnya di daerah lain jarang ditemukan fosil. Nah, ini pertanyaan dari sahabat Hafsah Yuvita yang sangat bagus sekali, dan ini akan saya coba untuk menjelaskan dari sisi ilmu dasar saya, yaitu geologi. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan akan saya terangkan dahulu apa itu fosil dan apa itu yang belum menjadi fosil. Ya, di tangan kanan saya ini adalah tulang yang belum menjadi fosil. Ini umurnya belum sampai 1 bulan ini. Nah, yang sebelah kiri ini merupakan fosil yang di beberapa bagian masih banyak terdapat lapisan sedimen atau lapisan tanah yang masih menempel erat, dan juga di beberapa bagian sudah ada retak-retak atau apa ya, ini hampir bisa dikatakan remuk ini, tetapi masih bisa kita rekonstruksi sehingga bisa memberikan morfologi yang jelas. Nah, untuk mengatakan fosil atau bukan fosil itu ada beberapa syarat ya, sahabat-sahabat Homer semuanya, bahwa untuk mengatakan fosil dari usianya itu mempunyai syarat-syarat lebih dari 11.000 tahun yang lalu. Kemudian syarat terbentuknya fosil untuk yang kedua adalah dia mempunyai bagian-bagian tubuh yang keras. Kalau di hewan-hewan vertebrata seperti ini ya, ini bagian tulang keras, umumnya juga tulang itu dari kaki, badan, kemudian tengkorak atau kepala, termasuk gigi itu juga bagian-bagian yang keras dan suatu saat bisa menjadi fosil. Terus kemudian faktor ketiga adalah dia terawetkan atau terlestarikan secara alamiah. Artinya dia tidak busuk, terus kemudian dia tidak hancur, terus kemudian juga tidak mengalami pelapukan. Terus kemudian syarat yang keempat adalah setelah fauna atau organisme tersebut mati, itu langsung tertimbun oleh lapisan tanah berukuran halus. Artinya lapisan tanah berukuran halus itu misalnya ini suatu organisme ini lengkap ya, misalnya seperti itu. Dia seperti ini jatuh mati, terus kemudian yang menutupi itu bukan pasir, bukan kerikil, tetapi biasanya lempung atau lano atau apa. Nah, itu biasanya untuk fosil-fosil bisa terpreservasi secara sempurna. Terus kemudian setelah itu adalah dia tertanam dalam lapisan batuan sedimen, artinya selama beberapa waktu kemudian dia selalu berada di bawah tanah, artinya tidak tersingkap ke permukaan. Nah, itu adalah kurang lebih syarat-syarat yang harus dialami oleh organisme mati sehingga dia akan terpreservasi baik, suatu saat akan ditemukan sebagai fosil. Sahabat-sahabat Homer yang saya banggakan, untuk proses fosilisasi yang ada di Sangiran maupun lokasi-lokasi lain di belahan bumi dunia kita yang kita cintai ini, bahwa fosil itu kurang lebih mengalami 5 proses yang berbeda untuk fosilisasi.
yang paling umum itu juga berbeda-beda untuk setiap lokasi. Akan tetapi kita bisa rinci bahwa yang pertama untuk fosilisasi secara utuh, itu artinya bahwa organisme mati dia akan terpreservasi secara utuh hingga ditemukan saat ini. Misalnya gajah mamut di Siberia, itu adalah fosil yang saat ini adalah mamut itu sudah punah, akan tetapi mamutnya itu sendiri dia terbungkus oleh lapisan es sehingga sampai sekarang dia ditemukan juga masih utuh. Nah, itu adalah salah satu contoh proses fosilisasi yang utuh. Kemudian yang kedua adalah proses permineralisasi. Nah, proses ini melibatkan agak panjang memang prosesnya. Permineralisasi itu artinya setelah organisme mati, dia akan tertimbun oleh lapisan sedimen yang tadi saya sebutkan di awal adalah berukuran halus. Nah, dari lapisan sedimen itu sendiri, misalnya ini suatu ketika dia akan mengalami perubahan-perubahan kandungan dari tulang yang asli ini suatu saat, hingga misalnya kayak unsur karbon, unsur kemudian kalsium, terus kemudian yang sebagainya, dia akan tersubstitusi dengan unsur lain yang ada pada batuan sedimen itu sendiri, sehingga dia bisa lebih berat. Ini kan yang bagian kanan lebih ringan, ini yang lebih berat yang bagian kiri. Karena apa? Karena sudah masuk unsur-unsur lain, misalnya silika, terus kemudian kalsium dan sebagainya, yang mensubstitusi unsur-unsur asli dari kandungan awal tulang itu tadi. Hampir sama juga dengan replacement atau penggantian. Kalau penggantian itu intinya misalnya bahwa Ca yang ada dalam misalnya tulang yang seperti ini, Ca-nya di sini langsung diganti dengan silika. Atau bisa juga misalnya kayak di fosil-fosil kayu misalnya seperti itu, dia hanya meninggalkan unsur-unsur lingkaran tahun dan sebagainya, tetapi unsur awal itu sudah tergantikan oleh silika, ya. Terus kemudian yang selanjutnya itu ada yang namanya carbonatization. Itu artinya unsur karbon itu yang lebih ditinggalkan dan juga akan terpreservasi dengan baik. Ini biasanya pada lapisan-lapisan atau bagian-bagian dari hewan atau tumbuhan yang lunak. Bisa jadi itu suatu saat dia akan membentuk pola-pola, misalnya kayak membentuk daun, cetakan daun. Nah, itu adalah unsur karbonnya yang mengalami proses fosilisasi yang tertinggal sampai kita temukan saat ini. Terus kemudian yang terakhir ada rekristalisasi. Nah, rekristalisasi itu biasanya terbentuk di lingkungan batu gamping. Itu lebih banyak dipengaruhi oleh fosil-fosil yang seperti cangkang-cangkang organisme, ya seperti itu. Karena cangkang organisme itu sendiri apabila dia mati, dia masih memiliki kandungan kalsiumnya itu adalah aragonit jenisnya. Akan tetapi kalau suatu saat dia harus berubah menjadi kalsit. Nah, kalsit inilah unsur stabil sehingga bentuk cangkang itu akan kita dapatkan mungkin pada waktu sekarang. Sahabat-sahabat Homer yang saya banggakan, bahwa untuk mengetahui fosil itu awet apa tidak, itu bisa kita ketahui dari unsur kandungan fosil itu sendiri, ya, yang kita temukan. Biasanya fosil itu awet kalau dia secara proses fosilisasi tadi digantikan oleh material-material yang stabil, misalnya kayak silika dan kalsit, itu adalah materi yang stabil. Kalau itu lebih banyak, itu otomatis dia akan usianya lebih awet, karena material-material kayak silika itu kan tahan terhadap proses pelapukan, ya, baik pelapukan fisika maupun kimia. Itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah daerah lain. Kenapa jarang ditemukan fosil? Itu berhubungan dengan setting geologi daerah setempat, ya. Oke, sahabat-sahabat Homer yang saya cintai, untuk mengetahui bahwa di daerah A misalnya banyak fosil, kok kemudian di daerah B yang berdekatan tidak banyak fosil atau malah justru tak ada fosil sama sekali. Nah, untuk menjelaskan ini kita harus melihat sejarah geologi daerah tersebut. Bagaimana daerah tersebut secara geologinya, apakah sama dengan daerah yang dimaksud kok tidak ada fosil? Karena apa? Karena daerah tersebut tentu kita harus mengetahui secara pasti bahwa sejarah geologi daerah yang dimaksud tersebut tentu ada perbedaan. Misalnya begini, misalnya ini daerah A banyak fosil, daerah B tidak ada fosil, ya.
Nah, daerah ini walaupun berdekatan, akan tetapi secara geologi mungkin ini suatu lokasi yang memiliki setting yang berbeda. Kalau di daerah A ini bisa jadi dia adalah wilayah pengangkatan, yaitu dia terangkat ke atas, sedangkan wilayah B ini merupakan graben atau dia mengalami penurunan ke bawah. Nah, tentu pada suatu ketika ini terangkat ke atas, maka dia akan tererosi wilayah-wilayah atau daerah-daerah sekitarnya tererosi. Fosil yang ada ini tentu akan muncul ke permukaan secara alamiah, tidak usah kita menggali atau tidak ada aktivitas penggalian dari aparat yang berwenang, itu akan muncul secara alamiah. Misalnya kayak warga mencangkul sawahnya atau ladangnya, kemudian dapat fosil, itu banyak terjadi. Akan tetapi dia di daerah B sebenarnya ada. Akan tetapi karena dia mengalami sedimentasi di atasnya, makanya di daerah sini jarang sekali kita temukan fosil. Padahal fosil mungkin ada di bawahnya. Seperti itu ya. Nah, misalnya di Sangiran sendiri nggak semua tempat itu juga ada fosil ya, sahabat-sahabat Hummer, karena formasi Kapuh itu sudah jelas ada fosilnya. Akan tetapi di formasi Notopuro di atasnya itu kurang banyak fosil. Terus kemudian di formasi Pucangan di bawah Kapuh itu bagian atas banyak fosil, tapi di bagian Pucangan bawah itu tidak ada fosil. Semakin ke bawah lagi semakin tidak ada lagi. Artinya fosil vertebrata. Akan tetapi kalau kita bicara masalah fosil invertebrata di bawah itu yang Pucangan sampai ke Kalibeng tentu lebih melimpah. Itu kita menganggap fosil itu adalah, kita harus tahu sendiri bahwa fosil itu adalah fosil yang dimaksud adalah vertebrata atau hewan-hewan yang hidup di darat, atau fosil yang ada di lautan atau hewan-hewan yang hidup di perairan baik air tawar ataupun air payung. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan semoga jawaban yang kami berikan dapat memberikan manfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Halo Sobat Hummer, perkenalkan saya Muhammad Mujibur Rahman, Pamong Budaya Ahli Pertama Permusiuman di Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Pada kesempatan ini kita bertemu dalam program Tanya Sangiran, dan pada sore ini saya akan membacakan pertanyaan yang ketiga dari @rio_billy.b.r. Pertanyaannya adalah, bagaimana para sejarawan merekonstruksi bentuk utuh dari fosil-fosil yang ditentukan? Baiklah, fosil yang ditemukan atau temuan fosil yang ada di situs-situs purbakala termasuk situs Sangiran itu berasal dari satu, hasil kegiatan ekskavasi atau penggalian. Yang kedua adalah berasal dari temuan masyarakat. Fosil-fosil tersebut seringkali bersifat tidak utuh sehingga belum dapat diketahui informasinya secara lengkap. Untuk merekonstruksi bentuk-bentuk utuh dari fosil yang sudah ditemukan, itu dilakukan kegiatan-kegiatan teknis prarekonstruksi. Kegiatan tersebut dapat berupa identifikasi fosil dan konservasi fosil. Identifikasi fosil meliputi identifikasi secara anatomis, yaitu kegiatan untuk menentukan bagian dari tubuh makhluk hidup yang sudah menjadi fosil tersebut. Yang kedua adalah identifikasi secara taktonomis, yang digunakan untuk menentukan dari jenis hewan atau tumbuhan apa yang sudah menjadi fosil tersebut. Nah, setelah kegiatan identifikasi fosil dilakukan, maka kemudian dapat diketahui jenis fosil tersebut. Setelah jenis fosil tersebut diketahui, maka baru dapat dilakukan rekonstruksi. Jika fosil tersebut rapuh, maka dilakukan kegiatan teknis konservasi yang berupa konsolidasi atau penguatan fosil. Sesudah dikonsolidasi atau diperkuat, maka dapat dilakukan kegiatan konservasi yang lain yang berupa penyambungan atau kamuflase. Kegiatan ini bertujuan merekonstruksi bagian-bagian yang hilang dari sebuah fosil. Kegiatan rekonstruksi fosil yang ditemukan di situs-situs purbakala dapat menggunakan model kerangka hewan atau tumbuhan yang hidup pada masa sekarang sebagai pembanding, atau juga dapat menggunakan laporan atau identifikasi fosil-fosil terdahulu yang sudah ditemukan, sehingga dapat direkonstruksi bentuk utuhnya seperti sedia kala. Demikian tadi penjelasan yang dapat saya berikan dalam program Tanya Sangiran ini. Selamat kepada para penanya terpilih dalam program Tanya Sangiran.
para penanya terpilih nantinya akan dihubungi oleh tim dan mendapatkan kenang-kenangan dari Sangiran. Ikuti terus Tanya Sangiran di Instagram @sangiran kita. Terima kasih, salam budaya, museum di hatiku.